Halo pemirsa, bertepatan dengan kehadiran Maverick Vinales, pembalap baru Yamaha di MotoGP ke Indonesia, PT Yamaha Indonesia Manufacturing meluncurkan all new Yamaha R15 atau kita lebih sering menyebutnya dengan nama Yamaha R15. Kenapa disebut all new? Karena memang benar-benar baru, semuanya baru. Desainnya baru, rem baru, chassis baru, kaki-kaki baru, mesinnya juga baru. Nah, kita akan rinci satu persatu ya. Pertama dari desainnya. Desainnya benar-benar baru dan Yamaha menjuluki motor ini dengan sebutan Baby R6. Ya karena memang secara desain mirip banget dengan Yamaha R6 600cc yang diperkecil dimensinya. Paling membedakan adalah bentuk area depannya dibandingkan versi yang lama. Yang ini benar-benar keluarga R series banget nih. R1 dan R6 punya ciri muka yang kurang lebih sama. Cirinya adalah dia punya air besar di sini dan mata yang sipit. Lampu ini juga sudah LED. Jadi biarpun kecil tapi dipastikan akan sangat terang. Kemudian kalau kita mundur sedikit ke belakang, bentuk fairingnya yang berlayer tetap dipertahankan oleh Yamaha. Kemudian di sini ada tangki dengan kapasitas 11 liter. Tangki ini kalau kita ketok memang plastik karena ini ada cover. Sedang tangki yang bermaterial besi ada di bagian tengah. Kenapa begitu? Fungsinya adalah untuk mendapatkan total balance. Jadi distribusi bobotnya agar lebih merata depan dan belakang. Kemudian kalau kita sedikit mundur, di bagian samping ini ada tekstur menarik ya. Jadi tidak hanya dibuat polos, tapi juga ada tekstur yang membuat tampilannya terlihat lebih sporty. Dan yang paling keren adalah area buntutnya nih, belakangnya. Di belakang ini kita bisa melihat ada area berlubang. Ini mirip banget dengan Yamaha R1M dan Yamaha R6 tentunya. Kemudian yang tampak baru lagi adalah lampu belakang. Di sini sudah LED. Spekturnya juga terlihat slim, langsing, kecil banget, sangat menarik. Kemudian sebelumnya adalah pijakan kaki. Di sini sudah aluminium dan ini dibaut terpisah jadi bisa dilepas. Beda dengan versi sebelumnya yang besi las-lasan. Footstep juga baru, frame juga Yamaha mengklaim benar-benar baru untuk mendapatkan total balance yang lebih baik. Distribusi bobotnya 50-50, jadi dari titik tengah 50 ke belakang, 50 ke depan. Yang membedakan lagi adalah jarak sumbu rodanya. Jarak sumbu rodanya diklaim lebih pendek sehingga motor ini meskipun tampak lebih besar tapi pasti akan lebih lincah. Nanti rekan saya Antonius yang akan melakukan tes set dan akan mencobanya. Di cover tangkinya juga ada sisik nih. Ya, kalau bersisik jijik, tapi kalau tangki bersisik keren. Di belakang yang tadi saya bilang ini ada lubang angin ya. Fungsinya entahlah, mungkin buat aerodinamika, tapi secara tampilan sih memang terlihat lebih keren dengan bentuk seperti ini. Kita lanjut ke kaki-kaki. Oke. Beralih ke kaki-kaki juga istimewa karena suspensi depannya sudah upside down. Kalau kita lihat kompetitornya, bisa jadi ini R15 adalah satu-satunya motor 150cc yang pakai upside down dengan ukuran sebesar ini. Kemudian pelek desainnya baru, juga lebarnya. Pelek depan lebarnya 2,5 inci, dibalut ban IRC Roadwinner dengan ukuran 100/80. Lanjut ke belakang, kita lihat yang belakang lebih heboh lagi nih. Karena Yamaha memberikan pelek 4 inci, lebarnya 4 inci. Ini sama kayak motor-motor 250cc kebanyakan. Bannya juga ukurannya lumayan besar, 140/70. Ban yang dipakai IRC Roadwinner. Ini juga dipakai di Yamaha R25, di motor-motor 250 lainnya seperti Ninja atau Honda CBR 250. Menggabungkan rangka baru, Yamaha juga mempertahankan swing arm aluminium. Ini juga jadi pembeda dengan kompetitornya, yang lain semua pakai besi kotak, tapi Yamaha menggunakan aluminium. Bentuknya juga paling menarik, paling eksotis. Desainnya juga paling sporty. Suspensi monoshocknya menggunakan link bagian bawah. Harapannya bisa meredam getaran, juga memberikan stabilitas saat motor melayang.
Pada all new R15 ini Yamaha juga memberikan porsi lebih pada bagian mesinnya. Banyak inovasi-inovasi baru. Yang pertama adalah Yamaha meningkatkan kapasitas mesin dari 150 cc menjadi 155 cc. Caranya dengan mengganti piston yang ukurannya lebih besar. Diameternya sekarang 58 mm. Kemudian Yamaha juga memberikan fitur variable valve actuation atau VVA. Dengan fitur ini memungkinkan cam masuk atau noken as masuk memiliki dua durasi yang berbeda. Di awal start dengan menggunakan noken as yang pertama, kemudian saat putaran mesin mencapai 7.400 rpm, dan otomatis noken as dengan durasi yang berbeda, durasi yang kedua akan beroperasi. Efeknya tenaga naik 2 HP dan peak power juga bergeser, yang sebelumnya ada di 8.500 yang sekarang peak powernya ada di 10.000 rpm. Jadi di atas kertas harusnya performa di putaran bawah saat kita butuh tarikan yang responsif, tercover, begitu juga dengan tenaga di putaran atas. Nanti akan kita coba ya, seperti apa kita rasakan performanya. Transmisi 6 percepatannya juga diberikan fitur terbaru, yaitu assist dan slipper clutch. Assist ini membuat tarikan kopling jadi lebih ringan. Kalau drasnya emang bener-bener ringan banget sih. Dan yang kedua adalah slipper clutch. Selain mengurangi efek edging brake, juga memudahkan kita saat pindah gigi. Jadi perpindahan giginya jadi jauh lebih halus, lebih ringan. Posisi duduknya tetap seperti anak muda ya, jadi sangat ranci, sporty, khas motorsport. Stangnya under yoke, dia ada di bracketnya ada di bawah segitiga, merunduk tapi tidak senunduk yang versi sebelumnya. Seperti Yamaha memang mendengarkan apa kata konsumen. Jadi dengan riding position seperti ini tetap sporty, tapi saya rasa sih nggak mudah lelah ya untuk perjalanan jauh. Nah, speedometernya juga sangat lengkap nih. Sekarang semua ditampilkan dalam bentuk digital. Di dalam digital ini kita juga bisa melihat ada pilihan gear position, ada tachometer buat RPM, kemudian ada speedometer, juga ada fuel consumption, indikator fuel consumption. Dan yang menarik lagi adalah di atas ini Yamaha menyediakan shifter light yang akan menyala apabila putaran mesin sudah saatnya untuk pindah gigi. Pasti penasaran kan ada di berapa ribu RPM limit RPM-nya? Ayo kita coba ya. Oh, 11.000 lebih bro. Lagi yang menarik adalah motor ini dilengkapi dengan hazard. Hazard ini terinspirasi dari permintaan komunitas Yamaha R15 yang suka touring. Jadi saat touring, mereka berdiri di jalan atau lagi konvoy, mereka sering menyalakan hazard. Posisinya ada di sini. Yuk kita lihat seperti apa nyalanya. Nah, sekarang adalah saatnya untuk mencoba merasakan langsung seperti apa performanya di sirkuit Sentul. Saya yang akan nyoba. Wah, kayaknya perutnya udah kegedean nih. Mendingan yang lain aja ya. An yang akan nyobain ya. Ayo An, gantian An. Silahkan dinikmati.
baru saja akhirnya saya mencoba all new R15. Ternyata benar-benar sesuai embel-embelnya all new. Semua sisi saya rasa beda dengan versi lama. Pertama dari riding position, dengan stang model underyoke, kita posisi duduknya lebih racing, lebih menunduk, cocok banget dengan untuk berkendara di sirkuit. Kemudian hal kedua pasti penasaran dengan performanya. Nah ini juga beda banget. Teknologi VVA yang disematkan sangat kerasa kerjanya, terutama di 7000 ke atas. Ketika menyentuh 7000, tenaganya serasa lebih mendorong dan cepat sampai limiter di 11.000, sekitar 11.300. Makanya tiap gigi nyambung terus, hanya gigi 6 yang sepertinya perbandingannya cukup berat, makanya agak lama naiknya. Kalau 1 sampai 5 sangat cepat, terasa close. Dan dari sisi handling ini juga beda banget. Ternyata racikan barunya sangat mendukung untuk berkendara di sirkuit, stabil banget baik depan maupun belakang. Apalagi versi yang dites tadi udah pakai ban slick, nempel banget. Di tikungan juga sangat diem, suspensinya baik depan maupun belakang saya rasa compression dan reboundnya untuk harian sangat lebih dari cukup, karena untuk di sirkuit juga begitu stabil. Nah, satu lagi fitur baru yang disematkan pada all new R15 ini yang bikin penasaran tentu aja, Pak. Assist and slipper cut. Ternyata efeknya memang begitu terasa ketika kita pertama saat narik kopling nih. Koplingnya jadi enteng banget karena ada assist yang mana konstruksinya membantu meringankan kerja kopling. Kemudian slipper clutch. Nah, ini efeknya ketika kita turun gigi dan lepas kopling, itu roda belakang rasanya lebih ngeloyor. Gejala mengunci karena engine brake berkurang sangat signifikan. Efeknya ketika kita masuk tikungan, kita tidak perlu menggantung kopling, langsung lepas saja, kita tidak perlu khawatir roda belakang akan slide. Fitur yang pastinya sangat berguna untuk safety dan kenyamanan saat berkendara. Dengan mesin baru, performa baru dengan tenaga 20% lebih tinggi, ternyata menawarkan juga top speed yang lebih tinggi juga. Tadi walaupun belum terlalu maksimal karena jalan rombongan, dapat 144 km per jam sebelum R1. Cukup tinggi untuk motor 150 cc, karena biasanya yang sebelum-sebelumnya paling kisaran 136, nggak sampai 140. Dengan distribusi bobot 50-50, didukung sasis delta box, suspensi depan upside down dan belakang dengan ayun aluminium, ternyata memberikan feeling berkendara yang sangat baik, terutama ketika di tikungan, baik masuk maupun keluar. Dipakai kenidon sangat mudah, nurut banget, dan stabil. Itu menjadi salah satu keistimewaan dari all new R15 ini. Salah satu fitur yang sangat kepakai di sirkuit adalah shift light, yang mana ketika kita berkendara di kecepatan tinggi, kita belum tentu bisa selalu memperhatikan tachometer sudah berapa RPM. Sehingga kalau kita mau pindah gigi, kita tinggal melihat aja kedipan shift light. Ketika sudah berkedip, artinya sudah RPM tinggi, hampir mencapai limiter, sehingga kita sudah siap-siap untuk pindah gigi sebelum kena limiter di sekitar 11.500. Itu tentunya sangat memudahkan rider berkendara ketika di kecepatan tinggi. Nah, demikian pemirsa, first impression all new Yamaha R15 kali ini. Untuk ulasan lebih lengkap, tunggu sesi test ride-nya nanti. Jangan lupa subscribe Otomotif TV. Sampai jumpa.